Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Loh, kok kita lemes banget ini, kenapa ngipeh? Meh jam dhuwur meh istirahat kok lemes banget gini. Atau enggak Bapak kasih kuis dulu ya? Kasih kuis dulu. Yang bisa jawab Bapak itu Bapak daftarkan umroh. Ya, nanti Bapak kasih kuis biar semangat lagi. Hadiahnya nanti nge-es bareng Bapak. Ngopi reng ngono ya. Mudah saja sih, tiga pertanyaan. Oh, nah, sampeyan iso jawab siji ya ndak kopi siji. Nak satu orang bisa jawab 3 sekaligus ya, untuk kopi, untuk sego, untuk roti ya. Kalau 3 orang 3 pertanyaan ya 3 kopi lah ya. Langsung saja ya, pertanyaan pertama. Penjelasan atau fungsi, jelaskan fungsi dari jangka sorong. Yang pertama. Yang kedua, ada berapa macam tipe mesin sepeda motor? Terus yang ketiga, sebutkan langkah-langkah pada sistem mesin 4 tak atau 4 langkah. 4 langkah itu sebutkan dan jelaskan ya sistem kerjanya. Ditulis, dipahami, dikumpulkan, ditulis, enggak dicari materinya. Nanti kalau pulang saya kasih soal lagi, yang bisa langsung angkat tangan, kita ngopi. Habis sholat zuhur tentunya ya. Terus kita langsung mulai saja ya. Bapak di sini membawa crankshaft. Kalau crankshaft itu di organ tubuh manusia. Kalau Bapak semisal di organ tubuh manusia, ini adalah organ intinya atau di otaknya ya. Otaknya itu enggak di otaknya itu di CDI atau kelistrikannya. Ini di organ kekuatan dari mesin sepeda motor. Ini crankshaft atau kalau biasanya orang bengkel itu nyebutnya bandul. Ini sangat berpengaruh pada sistem kerja pada sepeda motor. Jadi kayak apa ya? Ini Bapak ibaratkan itu seperti badan manusia. Ini menggerakkan, yang di bagian kanan ini menggerakkan, ini seperti tangan kanan untuk menggerakkan di bak kopling. Bak kopling itu ada kampas kopling, kampas ganda dan lain-lain. Terus yang kiri ini semisal Bapak ibaratkan itu seperti gading. Ini kaki, yang ini tangan, yang ini kaki, yang ini tangan, atau sebaliknya. Itu Bapak ibaratkan. Ini kaki, ini tangan. Terus yang ini apa ya? Oh, salah. Yang ini kaki kanan, ini kaki kiri, ya. Terus yang ini tangan, dua-duanya kanan kiri. Ini sangat berpengaruh pada sistem kerja mesin sepeda motor. Yang kanan, kaki kanan, ini untuk menggerakkan dari kampas kopling, terus kampas kopling menggerakkan menuju kampas ganda, ya. Kampas ganda terus itu ada, kalau biasanya orang itu topi koboi atau sistem perputaran olinya itu, pompa olinya itu yang menggerakkan oli. Ini dari di bagian kanan ini, di crankshaft yang bagian kanan atau kaki kanan. Terus kaki kiri di bagian kiri ini itu nanti ada gear penggerak. Gear penggerak kalau misal mesin motornya itu
sudah double starter, itu nanti ada gear penggeraknya. Gear penggerak sebelum di magnetnya, magnet, terus ada spool juga, spoolnya itu di blokirnya, terus di sampingnya magnet itu ada gear penggeraknya. Kalau gear promotor ya, kalau bahasa di mekaniknya itu gear promotornya. Terus yang ini, yang sehernya, pistonnya, ini Bapak ibaratkan sebagai tangan kanan dan kiri. Karena apa? Yang paling inti ya, maksudnya kalau organ manusia itu kan yang lebih berguna atau yang lebih sering kita manfaatkan adalah tangan kanan atau kiri. Nah, sama halnya seperti piston ini. Kalau tidak ada piston, mana mungkin terjadi kompresi. Terus kalau tidak ada kompresi, mana mungkin crankshaftnya itu bergerak. Kalau crankshaftnya itu tidak bergerak, mana mungkin mesin motor itu bergerak. Kalau mesin motor tidak bergerak, mana mungkin bisa mempermudah perjalanan jauh manusia. Jadi intinya itu ada di sini semuanya ya. Intinya itu ada di crankshaftnya ini kalau motor. Terus ada pertanyaan itu, kenapa kok bandul rata-rata atau crankshaft itu rata-rata? Emang kalau enggak rata-rata sih. Kenapa bandul itu berat di ukuran itu? Ya intinya kenapa bandul kok berat? Karena kalau semisal crankshaftnya ini kok tidak berat atau ringan, itu nanti memutarnya ini atau mendorongnya, untuk sebagai pendorongnya stang piston sama shafternya ini atau pistonnya ini nanti susah. Misal gini, ini kan piston itu dari TMA, dari TMB itu menuju ke TMA, mati atas. Yes. Terus di sini ada kompresi, terjadi kompresi bledos. Yes. Kalau ini bandulnya, crankshaftnya ini ringan, itu ke atasnya lagi itu akan susah, akan lambat, dan kemungkinan besar tidak bisa terjadi pemutaran lagi atau sekali saja pemutaran, dan sangat tidak maksudnya itu kalau ringan itu nanti pemutarannya yang sangat berat, dan pemutaran pistonnya ini. Artinya ketika kompresi di sini terjadi kompresi, percampuran bahan bakar dan luapan panas dari bawah, dari TMP ke atas, itu terjadi ledos terus ke bawah. Ini kalau berat kan enak, jadi tidak usah dibantu apa lagi, ini sudah bisa muter terus. Kan berat, kayak gembolannya jadi berat itu. Terus biasanya ada kerusakan di bagian ini ya. Itu yang pertama, biasanya terjadi gublak di laharnya ini, di lahar kanan ataupun kiri. Itu kalau gublak itu biasanya motor rasanya itu gak enak, terus keder di motornya itu. Terus yang kedua, stang sehernya ini, stang pistonnya itu kocak ya. Itu rasanya kalau kita di luar, maksudnya kita naikin motornya itu, biasanya itu suaranya klik-klik gitu loh, nggak bisa halus gitu. Itu kalau di stang sehernya terjadi kegoblakan atau sudah tidak senter lagi motornya. Terus yang ini, yang di piston, yang seperti Bapak jelaskan kemarin,
itu kalau udah terjadi rongga antara piston dengan linernya, itu nanti akan terjadi pengombosan atau tidak rapat lagi, dan terjadi olinya naik, dan di knalpotnya itu nanti keluar asap putih. Kalau kita nggak sering-sering nambahin oli, itu nanti bisa terjadi kemacetan di mesinnya kita. Biasanya kalau yang biasa suka pergi jauh atau touring kan, motor standar biasanya dinaikkan kan mesinnya kan, itu juga dari bandulnya bisa. Bandulnya ini stangnya ini digeser agak maju lagi kan, di sini kan di ruang bakarnya ini semakin sempit, kompresnya semakin padat, itu nanti bisa menambah cc. Kalau enggak di pistonnya ini kita oversize ya agak lebih besar, itu nanti kan ada perhitungannya. Kalau yang bisa menghitung nanti temennya dikasih tahu, kalau enggak ya ibu bapak nanti besok ya. Mungkin cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Ya terus satu lagi ya, ini kan hari Jumat, terus besok Sabtu nanti kita refreshing aja gitu, gimana? Maksudnya kita ke bengkel atau enggak ya ke dealer, ke bengkel motor atau enggak studi banding dengan sekolah lain, itu gimana? Kita sambil mencari info terbaru ya. Kalau enggak ya kita mencari pengalaman baru di bengkel, kalau enggak ya studi banding dengan sekolah lainnya, kita biar tidak jenuh di kelas terus, di sekolah kita terus. Bu menawa ada ukti rek kecantol ya kan, aku yang ngerti nak sampean wiyodo dulu. Makanya besok hari Sabtu kita refreshing sampai dulu. Ya mungkin cukup itu dulu. Kalau masalah studi kita kan udah ada grup WA, itu nanti kita bahas lagi di situ karena waktunya ini udah mepet dan mau Jumatan. Ya cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.